Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ilvianisa Nurul dari kelas PPT 2022 dengan NIM 113. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai etika politik. Pengertian etika dan etika politik. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak, adat, ataupun kesusilaan. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika politik Pancasila adalah perbuatan atau perilaku politik yang selaras dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersila ketiga, bersila keempat, bersila kelima, dan bersila kesatu. Dimensi politik kehidupan manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu sosial. Paham individualisme yang merupakan bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya dalam setiap kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara, dasar merupakan dasar moral politik negara. Segala hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu. Dimensi politik kehidupan manusia. Dimensi politik manusia, dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi, yang menjadi ciri khas suatu pendekatan yang disebut politis adalah bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Sebuah keputusan bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari kata in, artinya tidak, dan divided artinya terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur-unsur jasmani dan rohani, fisik dan psikis, unsur jiwa dan unsur fisik dan raga. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial. Alasan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yaitu manusia tunduk pada aturan norma sosial. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Kemudian, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, imitasi, kedua, sugesti, ketiga, identifikasi, keempat, simpati. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Etika politik yang dilandasi dengan ketuhanan yang Maha Esa akan menempatkan fungsi kontrol bagi para penyelenggara negara dan para politisi bahwa ada Tuhan yang selalu menjadi spirit nilai-nilai spiritual kita dalam bertindak dan berperilaku. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kemanusiaan ini menuntut insan warga negara dan penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Ketiga, sila persatuan Indonesia.
Proses penyelenggaraan negara harus selalu dilandasi oleh asas persatuan, di mana setiap kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa tidak ditujukan untuk memecah belah bangsa, tetapi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan senantiasa untuk rakyat. Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan legitimasi hukum dalam kehidupan dan penyelenggaraan negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.